A. Silakan Dokter Eti mungkin bisa menjelaskan. A, Yang Dok. A, karena A. A ya. A. Alasannya, Alasannya karena yang diminta adalah evaluasi dan tindak lanjut Evaluasi dan tindak lanjut per triwulan. dari Berarti ada program FFK. bukti evaluasi dan ada bukti tindak lanjut secara berkala per triwulan. ada di mana ini? EP ini ada di mana? Bentar. Belum sempat. Bab 1. 143. 1.4. 141.E. 141 bagian E. Satu titik empat. Sebentar. 1.4. 141. Di Excel-nya pakai ini ya, fasilitas find itu ya. Ya, Jadi mencari itu nanti langsung dapat. 141E. 141E. Iya, betul. Jadi ada evaluasi dan ada tindak lanjut ya. Yang diminta evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ini sebenarnya tidak perlu 1 menit ini kalau ini. Karena yang lainnya kan tidak ada evaluasi tindak lanjut kan. Ini padahal EP-nya melakukan evaluasi dan tindak lanjut program MFK. Jadi terusnya ini Iya Bu gampang. Dewi, saya pernah ngobrol sama Pak Gandung. Masukan dari Pak Gandung, biasanya tuh jawaban itu ada di soalnya biasanya. Jadi kalau soal itu mintanya bukti, evaluasi, dan tindak lanjut, ya jawabannya itu juga. Ya itu Betul, hanya Bu. khusus evaluasi tindak lanjut. Iya, jadi Yang lain juga ada yang seperti itu, Bu. iya ya. Soal-soal yang lain banyak yang seperti itu. Monggo nanti dicari, pasti ada nanti soal-soal yang seperti itu. Tadi kita hanya mencocokkan soalnya saja. Sudah tahu jawabannya. Iya. Iya. Jadi intinya kalau yang diminta EP-nya itu evaluasi dan tindak lanjut, di jawaban harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Betul. Iya, betul. Intinya di situ. Iya. Jangan sampai hanya muncul kata evaluasi saja atau tindak lanjutnya nggak ada atau kebalikannya hanya tindak lanjutnya saja evaluasinya nggak ada. Iya, Oke. betul, Bu. Sip. Lanjut. Start now. Dokter Lucy, silakan. Jelas kalau ini kayaknya karena sesuai dengan petunjuk Pak siapa tadi? Pak Gandung, Oh, iya. Masukan dari Pak Gandung itu soalnya sudah menyangkut area Rupanya, beresiko. Jadi jawabannya ya sama. cari yang di situ ya. Lagian yang B, C, dan D kayaknya kok nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Tapi dikembalikan ke Excel-nya, coba dicari di mana ini di FEP dilakukan identifikasi area beresiko, nilainya dapat 10, apakah memang ini yang harus ada? Dari mana? Tadi sudah ada ya area 141. 141C. Ya. Nah, ini soal ini bagus. Jadi ini adalah dokumennya dan ini penggalian informasi wawancaranya. Yang di sini dokumennya, kemudian ada wawancaranya. Maka nilainya 10. Iya, betul. Jadi memenuhi. Kurang 1 menit ini. Nah, ini kurang 1 menit nih. Jadi menit-menit sisanya bisa dipakai mikir yang lain gitu ya. Iya, betul sekali. Oke ya, jadi ini sudah yang A sudah memenuhi dokumen dan wawancaranya. Lanjut ya.
Di Lanjut. samping itu, di samping itu Mm-mm. jawaban yang paling banyak, Bu. Oh ya, barisnya paling banyak ya, Pak. Paling Betul. lengkap, paling lengkap. Paling panjang. Dan memang BCD-nya kurang seimbang sih kalau menurut saya. Ini sebenarnya pertanyaan apa jawaban begini nggak boleh nih. Jawabnya harus mirip-mirip sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini memudahkan. Saya rasa Kemenkes juga mau kasih yang mudah juga sebagian. Lanjut. Mulai dari sekarang. Waktu habis. Silakan Dokter Pipi. Izin dok, saya coba jawab. Ini ada di di kriteria 1.4.2. Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan dan keamanan fasilitas di EP yang B. Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan prasarana dan peralatan. Ini yang diminta RDOW dok. Regulasi, ada dokumen, ada observasi dan wawancara. Sedangkan kalau dari soal ini berarti kita hanya bisa melihat dari observasi saja kan dok, ada kelengkapan dokumen yang lainnya tidak ada. Kalau kurang dari 25, hanya 25%, kurang dari 50% berarti nol ya dok. Mungkin ada pendapat lain? Tujuh nol dok. Kalau saya berpikir jawabannya B, 5. Karena di situ hanya ada bukti tersedia CCTV, alarm, alat pemadam api ringan. Itu berarti sebagian sudah terpenuhi. Sehingga tidak mungkin 10, tidak mungkin 0. Jawabannya B. Kalau kalau saya nol, karena kan yang diminta adalah bukti inspeksi berkala. Kalau yang tadi kan di jawaban hanya ada alatnya dan lain-lain, ada CCTV dan lain-lain, tetapi tidak ada bukti adanya inspeksi berkala. Kurang RDW-nya ya dok ya, SOP inspeksinya. Ya, inspeksinya tidak ada, tidak ada bukti inspeksi. Sementara yang diminta adalah bukti inspeksi. Hmm. Oke. Kalau kunci jawabannya gimana dok? Masalahnya ada. Kunci jawabannya ini. Oh iya. Jawabannya 0. Ya, Siap jadi dok. betul ya, ini yang dimintakan dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan, prasarana, dan peralatan. Di sini yang diminta R-nya SOP, inspeksi fasilitas. D-nya ini hasil ini inspeksi. Tapi di sini surveyor hanya ada bukti, ada barang ini ada. Tapi yang lain-lain, bukti yang lain-lain nggak ada. Jadi nilainya kan kalau 5 berapa? 30 ya? 30 sampai 70 ya. Jadi EP-nya diperhatikan juga nih EP-nya. Di EP ini yang diminta apa gitu. Oke? Pas? Setuju. Oke, lanjut. Mulai. Sorry.
Oh, ini masih ini. Waktu habis. Dokter Wiwi mungkin bisa bantu. Harus register. Kalau saya jawabnya memang 10 dok, karena proaktif. Jadi di dalam daftar register risiko itu udah diidentifikasi ininya dan udah ada untuk rencana ininya, rencana menindaklanjuti risiko-risiko yang sudah diidentifikasi. Izin dok, mau jawab yang lain. Kalau saya ini jawabannya B5. Karena ini kan yang diminta ada pengkajian dan penanganan resiko secara proaktif. Berarti paling tidak selain daftar resiko atau register resiko ada bukti-bukti pelaksanaan penanganan resikonya. Di sini Ada kan di hanya mana? Ada di di mana? standar berapa? ini kan hanya ada daftar dan register resiko saja. Di ininya referensinya ada di mana? 14.1 EP yang D, dok. Kajian ya. Tujuh 10 sih kalau saya, dok. Karena diminta dokumen. Ya, saya D. coba cek di ininya ya. Aku juga lupa ini. Saya cek di Yang diminta nih register risiko, Bu Dewi. 10. kajian berenang ya. Berarti Bentar ya. yang EPD. Yang diminta hanya Iya. dokumen. Berarti hanya daftar risiko ya. Iya, 10 Saya berarti. coba Sudah terintegrasi saya jawab dengan ini ya, sudah jawabannya terintegrasi kan, dok. kuncinya ya. Aduh, banyak ya. Gimana dia? Sabar. Kata kuncinya jika daftar pengkajian proaktif. Ini juga biar sambil mencari. Ini 10 ya jawabannya ya. 7. Ini disusun daftar risiko ya. Oke. Lanjut? Lanjut. Ya. Mulai. Waktu habis. Dokter Syafa'a mungkin bisa bantu. Sebentar Bu, saya sambil baca. Ini saya di inspeksi fasilitas yang di 142 Bu. 142 ini puskesmas ya. Sorry. 142
Saya jawabannya tadi apa tadi? Sebentar. Secara- Bentar. Hmm. Saya jawabannya C, Bu, karena di sini harus dilakukan menilai inspeksi fasilitas sehingga harus ada SPO dan bukti sesuai dengan SPO dan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Oke, ada jawaban lain? Tapi bisa juga adik, Bu. C. Kalau saya C. Saya C. C, Dok. Setuju, Dok. Ya, C ya. Ini tadi yang ada soal yang tadi yang hanya ditemukan ini ya, Iya. CCTV dan sebagainya. Tapi Iya, yang Dok. ini lengkap ya. Iya, Dok. Ini di 1.4.2 Iya. yang B. Izin dok, itu yang D ada kata-kata inspeksi gimana? Kita abaikan aja atau gimana? Ya, ini menjebak nih. Oh, ini jebakan nih dok. Ini menjebak. Ya, di saya juga sambil Kalau nyari. saya malah nggak ada yang betul itu karena memang kan yang diminta adalah inspeksi fasilitas kan. Artinya kalau ada SPO pun bunyinya SPO inspeksi, kemudian ada bukti dilakukan inspeksi. Iya, ini sih sebenarnya nggak letterless ya, nggak letterless dikatakan SPO-nya apa, tapi di sini kan ada R-nya, kemudian ini bukti pelaksanaannya sesuai SPO, berarti kan bukti pelaksanaan inspeksi yang dimaksud. SPO-nya pasti di sini kan SPO inspeksi ya, terus kemudian ada observasinya, kemudian ada wawancaranya, kan nilainya 10. Oke, C ya. Oke, siap. Ya. Kalau di bawah ini walaupun ada inspeksi tapi kan dia tidak memenuhi RDOWS-nya. Lagian inspeksi setiap hari lagi, bohong Dok. sekali. Oh iya, Kayaknya nggak mungkin sekali. Ya, Iya. setuju sih. Oke ya. Sip. Jadi pastikan tetap harus mengacu atau refer kembali ke instrumen yang ada untuk setiap elemennya. Izin, Dok. Oke, lanjut. Izin, Dok. Ya. Lanjut, Dok. Dok, Ya. ini kan kalau kita lihat seperti ini dengan menyandingkan dengan RDOWS-nya itu kan lebih dari 1 menit. Kira-kira yang paling gampang kurang dari 1 menit bagaimana ya? Ataukah karena nanti kan kita juga tidak harus melihat RDOWS ya, karena kita tidak boleh. Jadi berarti kita dihafal gitu ya, Dok ya? Iya, salah satunya memang kalau kita udah pernah survei minimal ada bayangan ya. Misalnya di A kan SPO dan bukti pelaksanaannya. Tetapi kan waktu kita melakukan survei kan kelihatannya kita kan juga mengobservasi juga. Walaupun sebenarnya dihafal sih RD apa dalam elemen itu apa saja, apakah RD atau RDOW atau RDOWS-nya itu memang agak susah gampang gitu. Tapi masalahnya kadang ini sebenarnya kalau misalnya nih kalau soalnya jawabannya agak tricky sedikit, lebih baik yang D ini tersedia bukti pelaksanaan, kemudian hasil observasi dan wawancara, SPO-nya nggak usah ada. Nah itu kita bingung karena kita harus ingat dia minta R juga apa enggak ya. Memang itulah mau bagaimana. Jadi kita membiasakan sekarang mumpung waktu masih ada waktu belajar, kita membiasakan dulu mengingat dan belajar kembali. Pakai feeling juga ya. Ya ada hafalannya feeling. sedikit, ada feeling. Makanya kan dilarang open book karena kalau kita langsung open book langsung buka di sini pasti dapat gitu. Iya, betul. Makanya Kemenkes juga udah tahu ya. Pinter, Semua soalnya sebenarnya ada di situ, cuman
nggak boleh dibuka. Ya dok, cuma ini kan apa kita juga dengan yang A itu juga kadang apa namanya agak Mm-mm. agak itu juga ya. Mm-mm. Ya kan di sini kalau yang A ini kan jangan sampai kita kita ada wawancara nggak ya, ada observasi nggak, terus mikir juga itu. Ya, Oh, ya, nggak ya, apa-apa lah, kita sambil ini kan sambil berlatih juga. Oh ya, ternyata betul. kalau inspeksi fasilitas, ya kalau seingat saya memang inspeksi fasilitas kita juga harus Ya, Pak. observasi Ya, ya. ya, Cuman observasi. kadang wawancara ini yang kadang repot nih, kadang ingat kadang enggak gitu. Lanjut. Ini sesuai kunci jawaban ya, Bu Dewi? Iya, sesuai kunci Sudah jawaban. sesuai. Oke, lanjut Bu Dewi. Mulai. Nol. Nol. Dok Denti, penjelasannya bagaimana, Dok? Saya dari ini nol dok. Nol, karena cuma ada bukti pelatihan tanpa ada Ya, kurang simulasi dan tidak bisa semuanya. memperagakan, tidak bisa melakukan, Nol ya. tidak ada kode darurat. Ada di instrumen berapa? Nah, Berapa? Satu berapa ini? 142. 142 142C. titik 2 dok, poin C. 142C. 142C. Ya nggak ada semua ya ini tadi ya. Nggak ada semua. tidak ada kode darurat, tidak ada bukti simulasi. Tidak bisa memperagakan. Tidak bisa memperagakan. Ya. Oke, ini jawabannya gampang nih, nol. Ada yang kasih 10 nggak? Nyontek dok, jadi enggak ada. Oke. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Mulai. Selain Dok Denti, ada yang bisa menjelaskan? Ada peserta-peserta lain, Bu. Di bawah-bawah, Bu. Waktu habis. Mungkin dokter Dokter Ervan Kafiludin. Dok, ini soalnya Soalnya kembali yang tadi dok. Sorry. Saya masih yang tadi. Slide Halo Dokter 12. Ervan. Sepuluh nilainya. Penjelasannya bagaimana, Dok? Dari EP 143A di 143A yang diminta hanya daftar inventarisasi B3 dan limbah B3, di soal itu sudah terpenuhi. .
Berarti hanya meminta daftar inventaris saja. Iya, betul, Dok. Berarti Ya, berlebihan setuju ya, Dok. 10. Oke ya, untuk memastikan. Kenapa soalnya muncul banyak begitu? Banyak banget yang Oh, ngasih oh. dokumen Ya, buktinya. 10 ya. Oh iya. Jadi kata-kata yang lain tuh membingungkan kita itu. Bikin kita banyak waktu bacanya. Iya, jebakan Batman. Jebakan Batman. Oke, padahal yang diminta cuman daftar Daftar inventaris saja. inventaris. Oke. Siap. Lanjut. Lanjut, mulai. Silakan. Waktu habis. Terus ya IPA sih. No, IPAL-nya ada tapi rusak. Gimana ya? no, Tapi ada. sesuai dengan ketentuan. 5. Tapi Pak, sudah IPA itu kan dilakukan. SPPL ya, ada izin Iya. IPA ya. 5 kali dok. 5. Karena Lima. Tapi IPAL-nya ada dialihkan kan. ke SPAL Izin loh. IPAL ada. Ada SPAL kan. Jadi Ada tidak 10 nih. mencemari kan. Iya. 5 dok. 10. Dokter 10 ya, ada Hidayatur izin. Rahmi bisa menjelaskan? Kalau menurut saya karena dia sudah punya SPAL dan sebenarnya SPAL-nya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari soal Setuju. ini, tapi 10. kebetulan rusak dan dia sudah melaporkannya ke Dinas Yes, ke Kesehatan dinas. dan sudah 10. ada SPAL sebagai pengganti sementara. Tapi kalau karena dia tidak aktif, saya tetap memberikan 5 gitu. Referensinya dari mana, Dok? Di kriteria berapa ini? Mohon maaf Bu, saya tidak memakai Oh, laptop, oke. hanya pakai HP saja. Di 1 Siap, siap. 43C. Ya. Kalau saya 0. Kan ada izinnya. Nah, izin. Izin, Izinnya pasti sudah izin. ada itu. 5 ya dok. Maksudnya IPAL-nya Tapi kan kalau rusak, ya rusak. Observasinya kan diminta observasi, Dok. Tapi kan ini Kalau dokumen dialirkan Kalau Dok. rusak nggak berfungsi, biasanya cairannya itu tetap nyebar, limbahnya itu tetap berbahaya buat masyarakat kalau dia tetap ngalir. Tapi Karena kan di sudah dalamnya biasanya dialihkan ada, ke Ini SPAL. tersedia IPAL. Jadi meskipun kalau tersedia kalau nggak IPAL-nya sudah berfungsi, Kita ada. telusuri mungkin dilihat dari DOAW-nya kali dok ya. D-nya dokumen kayaknya izin pasti ada. Kalaupun IPAL-nya rusak kan berarti izinnya ada. Ya, Observasi ya ada IPAL-nya, tapi memang ya, rusak. betul. Ya. Iya, Wawancara karena kan IPAL itu nggak semudah itu untuk memperbaikinya, Bu. Butuh waktu Ya, gitu. butuh waktu. Betul. Tapi kan minimal dia sudah lapor dan Ada masih ada SPAL-nya dan gitu. ada SPAL loh. Mengumpulkan Jadi kan sementara, aman kan? mengendapkan limbahnya sementara Ya, gitu. saya sih setuju 10. 10 apa 5? Ayo, 10, biasanya 5. Dok, saya yang setuju susah itu 10. 10 dan 5 loh. 5 dok, 10. 5. Karena kan nggak sempurna ya. Nggak ada izinnya, Dok. Lihat Saya kunci 10. jawabannya. Saya 10. 5. Saya Sesuai 10. perundang-undangan kan artinya kan ada izin. Saya ambil kuncinya aja deh. Tapi kuncinya Dok apa Dok? Menurut kuncinya Ibu. Tapi karena ada izin. 5. Oh, 5. Sabar. Yang mana nih tadi? Oh ya, Observasi ini. wawancaranya. Iya. Ini.
Ini ya yang ini ya, yang coba dibaca. Di soal tidak ada info tentang surat izin IPAL, hanya ada observasi IPAL-nya ada. Dan sesuai peraturan perundangan, hanya 3 bulan rusak. Sudah bersurat ke Dinkes. Di sini sih jawabnya 5. Ya Bu, Dia setuju udah ikut Bu. 5. Ya. Jadi observasinya Itu dapat bagian nih, ada kunci. IPAL. Sudah ikut pasal 1 ayat 1. Ya udah ikut kunci aja daripada nggak Iya, lulus. iya, Bu. Kayaknya kalau 0 itu kalau Ngerasain juga Bu, susahnya membuat IPAL itu Bu, beli IPAL itu Bu. Iya, Jadi butuh yang penting waktu sudah ada juga, butuh sebelumnya. biaya juga Ya, besar. itu Jadi biaya, kayaknya kalau rusak harus mencarikan segera biayanya kan sepertinya. susah juga Bu. ya, kayaknya waktu itu Pak Cahyono bilang kecuali kalau memang di situ tidak ada IPAL. Nah, itu 0 gitu. Ya, Iya, betul. Oke. Baik ya, 5 ya. Ya, Memang yang paling Bu. susah itu antara 5 dan 10. Kalau 0 dan TDD paling Ya, itu agak ekstrim gampang. soalnya ya. Lanjut. Ya. Lanjut, start. Lima ini tuh. 5 ini. 5. Tidak ada evaluasi. Tidak ada evaluasi dan debriefing. Saya boleh minta pendapat Dokter Darian? Halo, Dok. Izin lagi nyetir, Dok. Lagi nyetir. Oh, lagi nyetir. Nggih. Dokter Ervan? Dokter Ervan, silakan. Pendapatnya, Dok. Mungkin Bu Dewi bisa bukakan instrumennya dulu, Bu, 144C. Yang diminta dokumen dan wawancara. Mungkin peserta yang lain ada. Dokter Riris Tobing, silakan, Dok. Mohon izin, Dokter Feni. Monggo, Bu Kalau Titis. saya jawabnya B, Dok. Yang 5, Dok. Karena tidak ada evaluasi tahunan, Dok. Ini hanya dievaluasi 2 kali dari 18 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kalau saya itu, Dok, mohon petunjuk, Dok, kalau salah. Kalau saya malah mikirnya 0, Dok. Saya juga 0 Iya, kayaknya. saya Karena juga kan kalau mikir 0. tahunan berarti harusnya 2018, Setiap tahun, 2019, ya. 2020, Kan iya. cuma Ini cuman 2018 dan 2018 2023. dan habis itu lompat 2023. Iya. Debrief. Kalau saya 5 sih, Dok.
Briefingnya juga tidak ada. Karena ada Harus ada bukti simulasi, ada evaluasi tahunan, dan debriefing. Wawancaranya juga nggak ada. 5 dok. Kembali ke kunci kayaknya Dok Feni sama Iya, Dokter. kembali kunci. Percaya kunci aja. Kalau kuncinya 0. Iya. Karena yang diminta Kita- ini nih. Ya, Dok ya. Iya Dok. Alasannya karena itu ya. Harusnya BHD-nya 3 Tidak ada kali itu. briefing, tidak ada Iya ya. wawancara Kurang juga nggak ada. kurang dari 50 ya Dok, karena nggak tiap itu kan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 itu berapa kali kan tidak dilakukan ini ya Dok. Tidak ada Evaluasi tahunan. Tidak ada Ini juga evaluasi tahunan. Ya, Tidak ada hanya evaluasi tahunan dan dua evaluasi kali dari debriefing. Laporan 2018 debriefingnya nggak ada. 2023. Simulasinya juga hanya 2 kali Ya, nih, 2018 dengan Iya, 2023. kurang simulasi. Iya, Padahal harusnya kan juga tahunan iya Dok. Nah ini Dok, yang simulasi. kayak gini nih Dok, antara 0, 5. aduh, masih Dok. Iya. jawabannya 0 ya dok. Ya. 2 dari 5. Padahal sudah yakin kalau 5. Iya, udah susah-susah dia simulasi. Iya, mungkin cukup parah ya. Karena harusnya 5 kali, dia baru 2 kali. Kemudian dia tidak ada evaluasi, tidak ada laporan debriefing. Jadi Yap. mungkin itu jadi parah sekali. Jadi ya udah. Yap. Kemudian wawancaranya juga di situ nggak ada disampaikan seperti apa. Iya, Jadi nggak bukannya ada 5 laporan ya hasilnya. kalau di kunci jawaban yang dokter. Ini jawabannya? Bukan 5 ya dari kunci jawabannya. Simulasi. Oh ini ya 5 ya? Jawabannya Oh 5 saya ya. salah ya, sorry ya. Kayaknya dok. Jawabannya 5 karena tidak ada pelaksanaan dari Karena kan simulasi, sebenarnya yaitu kalau daftar dilihat ada bukti, ada yang lainnya ada, hanya pelaksanaan tidak ada. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Kayaknya 5 ya. Sabar dulu. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen dan itu dilanjutkan dengan ini ada ya, ada debriefingnya kan ya? Iya dok. Iya. Iya. 5 ya dok ya. Karena ada bukti Iya, betul, pelaksanaan sorry, simulasi. saya kelewatan. Wah bener nih Dok. Maaf, Ya, maaf. bener nih Benar tadi, 5 Dok. ya dok. Iya 5, betul. Cara bisa ya dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, Tidak, maaf saya izin, tadi Dok. Apa nggak perlu kita perhitungkan kalau di standarnya harus evaluasi tahunan, tetapi dia dalam 5 tahun hanya melakukan 2 kali, berarti 2/5-nya. Kemudian dia tidak ada evaluasi dan tidak ada laporan debriefingnya. ini debriefingnya ada kayaknya nih. Ada. Debriefing setiap selesai Iya, simulasi ada. ada nih. Tadi saya kelewatan ini. Kemudian ini simulasi terhadap sabar dulu. Ini berapa skor yang diberikan ya? Iya, itu soalnya tuh dok. Itu kan bunyi soalnya itu. EP Dok. Itu Soalnya soalnya. kan hanya Bu sampai Eli. di Iya betul. 2 Itu kali saja yang soalnya. menjadi ini. Ini kayaknya ini yang Briefing sama simulasi ada tadi Dok. ya udah kita. Kalau saya sih sebenarnya 0 ini. Iya sama 0 Bu. Ya. Saya juga 0 sih. Oh Yang ini kan penting. soalnya ya ini ya. Saya kan 5 sampai dok. di Ini kan soalnya ya. Sorry. Soalnya itu. Ini enggak ada evaluasi tahunannya, enggak ada informnya. Enggak apa-apa deh kita ikut ininya. Kuncinya apa sih Dok? Kuncinya apa? 5 atau 5. Oh, kuncinya 5. Oh, mungkin pemahamannya begini dok, itu Ya. kan walaupun pelaksanaan akreditasi itu 2 kali tahun 2018 dan 2023 ya, Iya. akreditasi, mungkin pemahamannya bahwa pelaksanaan
simulasi Sudah pernah manajemen dilakukan. kedaruratan itu hanya 1 tahun sekali, jadi bukan tiap tahun seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Makanya Oke. saya tadi pemikirannya ya 5 karena hanya tidak ada evaluasinya seperti itu. Oh, jadi 5 ya, oke. Ya sementara di. Jadi ini kalau hafalin kelengkapan aja. dokumennya 1 sampai 4 ini berarti yang ada berapa dia? 1 aja. Yang 1 ada. Hanya 1 saja Hanya yang ada 1, ya. 2, 3 dan Simulasinya aja. 4 nggak ada, 2, 3, 4-nya nggak ada. Jadi 25%. Ya 1/4 itu berarti 25. Harusnya 25 0. Iya. sudah masuk. Oh. Iya makanya kalau saya juga 0, tapi kalau kuncinya bilang 5 ya gimana yang kasih nilai? Ya Harusnya udah. kita percaya kunci kali Ntar ini. nggak lulus. Emang ini nih Wawancara tidak diperhitungkan. Iya. Mungkin dia kasihan karena udah 2 kali itu simulasi, Dok. Jadi dihargai juga. Betul. Emang Kalau kadang-kadang kunci nggak ya, mungkin berubah ya, Bu. kalau Betul. kompetensi gini nih Kalau kita kunci fraksional juga kadang-kadang belum tentu betul. Iya. Oke, itu penghargaan terhadap simulasi 2 kali itu. Iya. Dihargai 50%. Oke. Tergantung hoki ya, siap. Kalau lanjut kunci deh. nggak Ya. mungkin berubah ya. Hoki, Dok. Dok. Keberuntungan, Dok. Lanjut. Lanjut. Mulai. Silakan. Ditunjuk siapa, Bu Penny? Siapa lagi ya yang Banyak nih masih diklik itu ada panah bawah bisa turun. Banyak sekali dah masih ada. tidak ada Dokter Seperti Ramaya Siregar? Ya, saya jawabannya nilai 10. Kenapa? Memang dia tidak ada dokumen bukti pelaporan hasil analisis karena memang belum pernah ada kejadian. Tapi semuanya dia bisa mengetahui, petugasnya tahu bagaimana penanganan paparan. Dan alat-alatnya juga lengkap tersedia. Ada di mana ini? 10 Instrumennya? ini di EP 143D. 143. 143D. Saya 5 itu. Berapa tadi? 10, nilainya 10. Memang dia tidak ada laporan fakta laporannya karena memang belum pernah, katanya di sini kan Ada kejadiannya. belum ada kejadian. Jadi memang karena belum ada kejadian ya nggak ada bukti pelaporan dan hasil analisis penanganan paparan. Iya, dan formulirnya ada. Iya. Saya Jadi setuju 10. Harusnya tetap harus laporan tapi nihil kan seperti itu. Kita buka ya jawabannya ya. Ya. Oke ya. 10 ya. 10, setuju. Percaya. Ya. Lanjut. Oke. Bagaimana? 1 menit bisa ini tuh bisa membaca cepat dan mencari jawaban tuh pintar. Tergantung soalnya. Ya kita berlatih setiap hari nanti jadi terbiasa, Bu. Iya. Iya.
Oke, lanjut. Mulai. Waktu habis. Boleh berikan penjelasan, Bapak Zakaria? Kebetulan di kolom chat, Bapak Zakaria menuliskan mohon perhatikan poin 7 di atas sebelum mendekati UKOM nanti. Boleh dijelaskan ini, Bapak? Oh, ini surat, ada Izin, surat. izin Bu. Silakan. Ya, Iya, silakan. Bu Beni. Ini kan karena udah mendekati ini uji coba UKOM, jadi kan saya kilas balik surat yang terakhir dari Kemenkes di situ sebelum masuk kita ke Zoom, seharusnya kita udah random dulu gitu. Nanti diverifikasi nggak diterima gitu. Coba dibaca yang poin nomor 7. Ini sekedar masukan aja, Bu. Karena malam ini kan kebetulan Zoom ya sekalian random lah di laptopnya. Karena di waktu ujian nanti kan nggak dikasih ID meetingnya dengan passcode kan nggak ada, langsung link Zoom-nya. Jadi kesempatan malam inilah Bu, untuk merandom nama kita sesuai anjuran di surat itu. Atau coba kita baca sama-sama Bu surat itu. Izin bertanya Sudah. tanpa gelar ya Bapak ya. Ini saya pun masih Hanya bingung. nama Tapi lengkap. Kalau nama lengkap artinya dengan gelar. Iya. kalau Terima saran kasih. saya, pendapat saya pribadi, karena kita kemarin mengisi Google Form yang dikeluarkan oleh LPA PKP atas petunjuk dari Kemenkes kan nama lengkap dan dengan gelar itu satu. Berarti itu nanti dirujuk ke Kemenkes. Kemudian kalau merujuk surat itu dari Kemenkes kan di situ nama lengkap, bidang dan LPA. Tapi nggak ada di penjelasan spesifik contoh nama yang bagaimana pakai gelar atau tidak. Ini yang saya pun secara pribadi masih bingung, Bu. Cuman ada juga persepsi nama lengkap itu kan sesuai KTP. Cuman karena nggak ada penjelasan secara spesifik di surat itu, jadi saya secara pribadi masih bingung. Tapi saya ambil inisiatif mengikuti isi data Google Form kemarin gitu, nama lengkap berserta gelar untuk randomnya. Lagian sertifikat surveyor kita kan ada gelar juga gitu yang tercatat di Kemenkes. Itu dasar secara pribadi, cuman itu nggak tahu juga gimana karena Ibu Ketua pun mungkin ini kan belum ada petunjuk untuk itu random untuk yang sebenarnya gitu. Karena kita lihat di surat itu kalau nggak kita random sekarang nanti waktu masuk Zoom-nya nggak bisa diverifikasi kalau lihat dari isi surat itu. Terkecuali di Zoom kita ada dikasih ID meeting ataupun ID meeting dengan pasportnya atau pasportnya. Ini kan tidak ada langsung linknya. Jadi ya sedikit tidaknya harus kita random malam Nanti ini yang Zoom malam ini. nanti saya setelah nomor 20 nanti saya tampilkan cara merename sebelum ini sebelum kita masuk. Ya. Masalahnya gini Bu, di link Zoom itu kan nggak dikasih ID meeting dengan passcode kan nggak dikasih gitu. Itu masalahnya. Kendalanya gitu. Jadi harus ditanam dulu sebelum kita masuk UKOM nanti gitu. Ditanam dulu rename nama kita.
Ya, Ya, izin siapa Bapak, Ini kan nanti Bu kita Dewi, sekedar saran aja nih ya. ya Ya, kita ya, selesaikan ya. soal-soal dulu, nanti kita pembahasan Iya, umum. ya. Ya, Ya, karena dasar surat itu aja, gitu aja. ya. Terima kasih. Ya, Nanti terima nanti kasih. nanti saya ajari setelah nomor 20. Terus untuk nama lengkap ke yang pengalaman saya kemarin yang ikut Zoom yang sebelumnya itu yang juga ada minta nama lengkap itu Iya, tidak ya, pakai gelar tidak apa-apa, tapi kalau sebaiknya kalau gelarnya masih bisa disebutkan malah lebih bagus lagi. Jadi lebih iya, lengkap. iya, Siapa tahu nama ya, Elia Dewi mungkin ya, ada 2, ada 3 ya, gitu. ya. Tapi Karena nanti sertifikat ya setelah supplier nomor kita tuh pakai 20 gelar Pak gitu. Zakaria, ya nanti setelah nomor 20 ya saya Ya, siap, tunjukkan caranya merename siap, yang siap. kita tidak dapat ID sama passwordnya, kita hanya dapat Iya, linknya. siap. Sehingga waktu mau Ya, masuk sudah langsung nama kita. Ya, siap, siap. Ya, ya. untuk menyamakan persepsi aja biar tidak bingung nanti. Terima kasih. Ya, siapa Zakaria, makasih. Ini bagaimana jawabnya yang ini? 5. 5. 5. Alasannya Alasannya Karena alat Nggak ada dipindahkan SO. tidak dilakukan kalibrasi ulang. ya. Ada yang lain jawabnya? Yang setuju penting 5. jangan buka kunci jawaban loh ya. Mungkin Karena SOP-nya tidak ada. setiap alat yang dipindah dia wajib dikalibrasi ulang. Setuju. Oke. Bagaimana, ada yang komentar lain? SOP-nya yang tidak ada. SOP-nya tidak ada, Dok. Oh, SOP. Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi ini ada di mana nih? Ayo. 1, 4. Peralatan 6 ya? 46 ya? 146. 6. 46C. SOP-nya nggak ada. Ya, berarti setengah kan yang ini bukti, ini terus tadi apa namanya? Ada yang belum dikalibrasi. Jadwal ada, bukti pemeliharaan ada, bukti kalibrasi juga ada sebagian yang kecuali dental unit tadi. Oke, kita lihat ininya ya, kuncinya ya. Kalibrasi. Gimana dia? Kok banyak sekali. Enggak. Oh, dental unit aja. Nih, 5 ya jawabnya ya. Ya, sip. Oke. Jadi SOP-nya nggak ada, tapi nomor 2, nomor 3 ada tuh. Walaupun ada 1 yang belum dikalibrasi ulang. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, 17. Mulai. Ini klinik nih 3 soal, 4 soal di bawah. 17, 18, 19, 20. Artinya ini soal TKSD ya, Bu? Ini TKSD ya? Ya udah kelewatan saya. Bab 1. Oke, mana nih jawabnya? C, dok. C. Merekrut lebih banyak. Oke, C ya. C. Oke, karena ini TKSD kita lewat aja. Oke, ini. Mulai.
Waktu habis. Bisa bantu menjelaskan, Dokter Irma? Medication error ada di mana? Standar berapa? Bab 3 kemenkes dok. Di bab 5 sih. Sebentar lagi cari. 15 PKP BKP 15. PKP 15. 15. Kalau klinik PKP 15. 12. Kalau di puskesmas di standar di bab 5. 12. PKP 15 12. PKP 15. EP 12. 12 dok. EP 12. Diminta SOP, bukti pelaksanaan dan wawancara. Ya. Berarti berapa ya nilainya? Mereka memiliki prosedur 5 dok, nggak ada wawancaranya. 5 nggak ada wawancara. Mereka melunasi Bukti. mereka memiliki prosedur yang jelas untuk melakukan dan pemberian obat melakukan tindak lanjut. Kan wawancara biasanya. Kan sama. 10 lah. 10 itu dok. 10. Karena Nilainya 10 ya? laporan kan kalau wawancara Karena itu semuanya ada. Yang baik terkait dengan pemantauan dan pelaksanaan dan pelaporan ada. pemantauan. Pemantauannya ada. Kebijakannya ada. 10. SPO-nya ada, pelaporan pemantauannya ada. Tindak lanjutnya ada. Ada semua. 10. Kita tanya ke kuncinya ya. Ya. Setuju. Apa tadi? Kunci. Error. Kata kuncinya error. Banyak dia. 10. Yes. Yes. Lega semua ya. Betul yang ini ya. Jangan sampai bukan yang ini soalnya. Ini tadi yang mana ya? Ketika mengevaluasi communication. Oh, dia ada di bawah. Tadi saya ada di bawah. Ini 5. Sorry, jawabannya 5. Oh, jawabannya 5. Ada wawancaranya. Soalnya kurang wawancaranya. Iya. Ini kurang wawancara. Jadi benar-benar harus plek, ketiplek ya. Harus plug instrumen. Padahal kalau di secara logika ya dok ya, kita meminta dokumen, ini kan secara langsung kita sudah langsung Wawancara. melakukan ya dok ya. Betul. Aduh, ini bisa Menurut saya seperti itu, tidak harus tertuang di situ gitu. Iya, setuju. Nggak harus tertuang kembali di lagi ke soal. pasal 1 Ya, ayat ini 1. kita minta datanya juga langsung kan, menanyakan sambil wawancara, tidak harus tertuang bentuk Saat survei wawancara. sudah kita lakukan itu. Iya dok, izin dok. Sekarang ya. kalau soalnya sendiri kan kita tidak bisa menyalahkan soal ya dok ya. Kalau soalnya tidak menuangkan wawancara, kan kita juga tidak boleh berandai-andai hasil wawancara itu kan bisa benar bisa
lengkap, bisa tidak sesuai, bisa sesuai gitu dok. Jadi kan wawancara itu misalnya ini dimasukkan wawancara, tapi kan wawancaranya bisa aja tidak dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau sudah dilaksanakan sesuai prosedur, sehingga bisa membackup nilai atau bisa menjadi pengurang nilai kan sebetulnya. Gimana kalau kita abaikan kalau soalnya tidak memasukkan wawancara dok? Iya, Kenapa Dok. nggak Kalau diperhatikan? Pak Kan Cahyono bilang kita nggak boleh berandai-andai dengan soal. Soalnya iya. bilang Karena kita soal nggak boleh berandai-andai, kemudian si soal tidak menuangkan wawancara, berarti kan kita nggak perlu tidak ada wawancara di kan situ. harusnya gitu kan dok, gimana? Ya berarti di situ tidak ada wawancara. Tapi kan berarti tidak harus mempengaruhi pemikiran kita untuk memberikan scoring kan kita hanya membaca soal yang disajikan saja. Kalau dia tidak menyajikan wawancara kan ya kita tidak masukkan si wawancara itu dalam scoring penilaian kita gitu. Gimana dok? Hanya di dalam kelengkapan buktinya dia minta 1, 2, 3. Iya, tapi kalaupun dimasukkan kan dia bisa aja wawancaranya sesuai, bisa juga wawancaranya tidak sesuai kan gitu dok. Jadi sebetulnya kan salah kenapa soalnya yang tidak memasukkan wawancara gitu ya dok. Atau saya salah mikir gimana sih, saya jadi bingung. Ya, kalau ini fakta analisisnya nggak ditulis wawancaranya boleh dikurangin itu. Tapi ini soal. Gitu. Jadi soalnya salah nih karena soalnya nggak lengkap, jadi itu udah mengurangi skor gitu maksudnya gitu dok. Mungkin soalnya begitu. Benar. Soalnya benar. Tapi nggak lengkap, soalnya Bu. tidak lengkap sehingga. Tapi dia tidak menyebutkan di situ, tidak tertuang apakah di situ ada wawancara atau tidak. Itu di situ disampaikan tidak ada keterangannya. Jadi berarti tidak ada wawancara. Yang ada cuman ini tadi memiliki kebijakan SOP memiliki prosedur, melakukan tindak lanjut. Tapi dia juga belum ada buktinya ya. Bukti ada laporan pemantauan. Ada bukti laporannya tadi ada nih pemantauan. Nah itu yang kadang-kadang suka membingungkan jadinya. Jadi intinya gini ya dok, kalau begini, kalau itu harusnya RDOW, tetapi si soal itu menyajikannya hanya RDO, itu berarti skornya udah nggak mungkin 10, gitu kah? Cara berpikir kita. Ya yang penting ininya, yang penting prosentasenya. Kalau ini kan klinik kan 2/3 berapa? 2/3 itu 75 kah? Ya. 6,6. Oh 6,6 ya? Iya 6,6 kalau dua ada. Ya. Berarti kan kalau belum bisa. Ya. Iya. Baru kan klinik kan harus 80 kan, baru 10 kan. Klinik 80 ya betul. Ya, jadi artinya kita berpikirnya apakah begini, kalau di standarnya harus RDO tetapi soalnya hanya menyajikan RDO, berarti kan tidak mungkin 100%, berarti kan hanya kalau itu terpenuhi hanya 75%. Apakah kita berpikirnya begitu dong? Kalau 75%-nya puskesmas berarti masuk. Ya, kalau kalau 75%-nya klinik berarti belum masuk. Belum masuk. Iya, tapi artinya kita berpikirnya begitu. Kalau soalnya tidak lengkap, berarti kita sudah tidak perlu ya, oke, terima kasih. Kalau Dr. Cahyono sih bilangnya kita tidak bisa berandai-andai. Jadi apa yang tertulis di soal itu ya itu sudah. Terus sesuaikan dengan instrumennya, apakah sudah memenuhi kelengkapan atau belum. Nah, dihitung prosentasenya gitu. Oh ya. Wah, harus hafal banget jadi RDO. Nah, itu yang saya juga ngaku nggak hafal kok. Aduh, padahal kalau kita survei beneran kan kita nggak perlu ngapalin ya dok, karena kita kan tinggal lihat template. Iya. Itulah makanya. Jadi kesimpulannya lebih mudah surveinya daripada UKOM. Makanya nggak boleh open book ini dok ya. Ya makanya kan nggak boleh open book karena mereka tahu kalau open book pasti lulus semua tuh. Karena plek-plek itu tadi. Padahal sebetulnya kita digali untuk pengertiannya aja, bukan apalannya, harus segitu ya dok. Iya. Betul. Kita kan udah orang tua nih, masa kan yang penting pengertiannya. Kalau kita apal tapi pengertiannya kurang, nggak dapet, cuman apalannya kan berarti kita bisa terjadi di fakta analisanya ada 10, tidak ada 0. Nah kan jadi bisa begitu kan dok. Tapi kalau kita punya pengertian kan jadi berbeda. Gitu enggak sih? Apa saya salah mikir ya? Bingung lama-lama.
Ini baru skill, belum nanti ngapalin Permenkes. Coba siapa yang hafal itu? Ampun, saya sih kalau ngapalin Permenkes nyerah aja lah dok. Segitu banyak PMK, ada Ya, PMK, ih. memang Tapi Kemenkes keren. saya rasa lebih sulit soal-soal skill memang Bu. Oh iya, ya karena ini ada interpretasi kan dok, terus kemudian kadang-kadang ada unsur subjektivitas juga kan dok, jadinya kan kayak yang tadi loh dok, kan si pembuat soal Kemkes kasih skor ini, padahal menurut analisa kita bersama 10, dia 5, gitu kan. Ya. Padahal sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalaupun kita nilainya kurang, itu bukan kesalahan kita. Makanya banyak hal yang mempengaruhi gitu aja lah, supaya betul kita kan. nggak terlalu down. Apalagi kan kadang-kadang soalnya multi persepsi ya dok, jadinya kan kalau multi persepsi kadang-kadang kita analytical thinkingnya kedalaman, kita terlalu ini juga malah jadi salah. Ya lanjut. Ya lanjut. Nomor 19 lagi 2, habis itu saya sampaikan cara rename dari web. Lanjut, mulai. Tapi yang penting 1 menit sudah pintar kok. Kok soalnya masih medication error? Bisa ya? Enggak lah. Meso. Sudah meso nih. Oh meso ya? Kok aku nggak bergerak ini? Aduh. Malah hang nih. Ditutup dulu Bu, ditutup lagi. Ya, saya tutup dulu. Waktu habis. Dokter Juwairia mungkin bisa bantu. Atau Dokter Rita Anggraini. Iya Bu. Meso ya. Menurut saya jawabannya C Bu, 10. Dilihat dari PKP 15 ya. Nomor 11. Ya, terdapat bukti pencatatan dan pelaporan meso. Ada. Ya, bukti pencatatan dan pelaporan meso. Nah, wawancaranya itu ya. 5 berarti. Iya, jadi kembali kalau Sekali lagi, kita tidak ada wawancara. itu kan pasti kita sekaligus wawancara ya. 5 dok. Pokoknya nggak ada wawancara 5. Nggak ada wawancara 5. Jadi harus hafal mati ya ini ya. Dia butuhnya apa gitu. Lihat kunci jawaban apa dok? Saya lihat kunci jawaban dulu, jangan sampai kunci jawabannya bilang lain lagi. Kacau kita nih. Ya 5 nih. Ya sesuai. Ya nggak ada wawancara ya. Nggak ada Baik. wawancara berarti ya. Oke, jadi kita langsung ini ya, sepakat ya tadi ya. Iya. Sepakat. 5 ya. Saya nggak bisa ngafalin ini kalau sudah keluar soal seperti ini. Yang mana wawancara, yang mana nggak pakai. Betul. Mana yang harus simulasi, mana yang observasi. Itulah. Mana yang harus ada wawancara, mana yang langsung. Mungkin nanti dibuka lagi Excel-nya. Saya juga setiap hari masih buka Excel-nya ini. Misalnya kayak di kefarmasian ini, kebanyakan dia hampir dari EP1 sampai ininya minta observasi wawancara mungkin. Ya, itu yang kita paling harus menghafal dikit-dikit gitu aja. Mau bagaimana lagi? Oke, 5 ya. The last one. Terakhir,
Mulai. Nol. Nol, Dok. Alasannya? Tidak ada kebijakan. Harus ada kebijakannya, Harus ada kebijakan. tentang penanganan kadaluarsa. Ada di mana ini? Di 10. ya, PKP 15 EP 10. EP 10. Oke. Nol. Tidak ada SPO, tidak ada dokumen buktinya. Ya. Nggak ada wawancaranya ya? Nggak ada satupun. Nggak ada satu pun. Iya. Oke. Kita lihat. Kadaluarsa tulisan gimana tadi? Kadaluarsa. Kadaluarsa. Kayaknya di sini kan. Ini. Ya, 0. Ya. Nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, wawancara juga nggak ada. 0. Oke, pas? Pas. Baru 20 soal aja udah, wow, 2 jam lebih. Oke, lumayan ya. Baik, saya sharing sedikit soal ini ya. Merename ya. Silakan Bu Dewi. Do you want to save? No. Tutup. Oke. Jadi kalau merename untuk yang kita hanya dapat apa namanya linknya saja, kita memang harus buka di webnya. Jadi kita buka di webnya, ininya Zoom, ini zoom.us, US, zoom.us. Jadi kita buka profil Zoom kita lewat web. Kita buka. Nah, di sini nanti ada sign in atau masuk ya, sebelah kanan atas ini sign in. Kita masuk di akun Zoom kita. Ini akun Zoom saya, pakai email ini, passwordnya ini, saya memang udah simpan di Google, jadi nggak perlu nulis lagi. Kemudian langsung sign in. Masuk kita. Dok, diulang kembali dok. Ulang. Ini saya sign out dulu ya. Saya sign out. Saya keluar lagi dulu. Jadi klik Zoom atau titik US. Ya, kita masuk di situ. Ini masuk sini. Kemudian di atas kanan ini ada sign in atau masuk kalau bahasa Indonesia. Kita harus tahu waktu kita bikin akun Zoom itu pakai email apa, pakai password apa. Kalau lupa passwordnya, klik aja forgot password atau lupa password, nanti diminta untuk ngisi lagi, terus sign in. Nah, ini akan muncul nih halaman saya. Di atas sini ada foto profil saya.
Ini juga ada foto. Nah, kita di profilnya kita, di sebelah sini ada profil. Nah, di sini ada edit. Diedit, ganti di sini display name atau nama yang akan muncul. Kalau ini diketik sesuai dengan format yang diminta, maka di semua nanti kita nge-zoom dengan siapa saja akan muncul begini. Ini karena kebetulan kita hanya nge-zoom untuk UKOM ya, saya langsung pakai aja di sini. Sudah langsung aja di sini. Jadi misalnya di sini saya ganti lagi ya. Elia Dewi PKPP. PKPP LPA PKP. Ya udah. Lagi. Ini masih ada save-nya sebentar. Save ya, Dok? Belum di Ya, harus di-save. Bentar, saya cari save-nya dulu. paling Dok, bawah. LPA PKP-nya Paling huruf bawah. kecil atau huruf besar ya? Ini save-nya ya. Udah besar semua. Coba ya, saya ganti ya. ELLYA Dewi PKPP LPA PKP. Save-nya di bawah ya, ini ya. Save. Oke. Nah, udah. Nah, ya sudah ganti ya. Tadi Dr. jadi lihat di. Saya ganti lagi supaya tidak. Jadi di profil ya, di profil diedit sini, di bagian sini edit, display name, di display name. Kalau namanya panjang ya repot ya, tapi mana yang disingkat gitu supaya kelihatan di ini juga pada saat mau diadmit. Nah, ini sudah ganti. Sudah, setelah itu selesai ya, udah langsung check out atau log sign out di sini. Izin, Dok, berarti harus masuk ke profil. Ya. Kalau dirubah dari yang ada di layar ini nggak bisa ya, Dok ya? Kelihatannya nanti kembali lagi dia. Oh, nanti kembali lagi ya. Ini kan atau kita bisa coba dulu. Saya pernah coba nggak bisa, Dok. Iya, atau nggak kembali bisa. lagi toh? Ya, kembali, Dok. Dok, Nggak bisa. saya Jadi, sudah mencoba tahapan seperti dokter sampai saya edit, tapi begitu masuk Zoom nggak bisa karena nggak bisa save karena cancel, munculnya cancel. Tapi kalau di profil ini sepertinya pasti berubah. Makanya terima Iya. kasih infonya Kalau yang di profilnya sudah baru. berubah, Dok. Di Iya, profil ini sudah tapi berubah. pada saat kita Zoom itu kembali ke awal. Kalau ini kan saya rename dari yang pertama tadi, rename waktu pas masuk. Oke ya, sebentar ya, saya coba ya. Saya coba rename saya punya ya. Nanti saya keluar nanti Dr. Feni saya di admit lagi ya nanti ya. Iya, Bu. Rename, saya ganti rename Dewi gitu aja. Change. Ya, sekarang sudah ganti. Saya leave dulu. Ya. Dicoba masuk lagi. Ya, mencoba masuk lagi, Bu Dewi. Iya, Bu Dewi mencoba masuk lagi. Nama saya tetap yang lama. Tadi saya rename jadi Dewi, tapi sekarang namanya masih tetap yang lama. Oke, baik Bu. Nanti berarti akan ngelewatin klik yang Zoom .us. US. Ya.
Baik. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Itu di WA Surveyor LPAPKP itu ada siapa itu? Ibu Ningkolis yang Bu membuka. Marminingsih. Iya, kok ininya rename-nya kok dengan akun provinsi, kabupaten, kota, puskesmas, nama. Hmm. Postingan terakhir di WA Surveyor LPAPKP. Iya ya itu ya. Coba nanti kita lihat di sebentar saya share screen ke ini dulu. Saya masuk di si Ukomnya dulu ya, coba ya. Iya, Dok. Si Ukom. Iya dok, dipraktekkan masuk si Ukom dok. Kemarin saya gagal dok, nggak bisa masuk dok. Oh, gitu. Dok. Jadi langsung aja kalau kita sudah Ya. pernah si Ya. kasih Ukom itu nanti Ya, dia kalau ada login nggak bisa dok. ada riwayatnya ini. Iya, saya kemarin waktu login itu bunyinya Anda belum terdaftar apa begitu dok? Oh, apa pendaftaran sudah tutup begitu dok? Sudah berakhir begitu. Oh, ini Padahal waktu saya pendaftaran itu bukti pendaftaran saya ada dok. tapi sudah lewat ini. Sudah masuk di sini waktu login. Sudah dok. Sudah ada bukti, sudah sudah mendapatkan nanti ujian hari ini tanggal ini. Terus kemarin saya coba masuk ke si Ukom dok. Itu bunyinya itu pendaftaran sudah tutup begitu dok. Oh, dicek di ini, diklik di yang cek, Dok. Ya. Cek. Itu saya cek di situ dok, tidak muncul seperti ini. Enggak di pendaftaran ujian. Ya. Ya. Itu, nah itu masukkan nik. Nik. Ya. Iya, kemarin saya nggak bisa muncul ini dok di ini saya. Tapi nanti saya Dicek coba. pendaftaran. Nggak muncul kolom-kolom ini. Cek warna hijau, Bu. Diklik warna hijau, cek pendaftaran, masukkan di KTP. Yang Keluar dia. kanan atas itu kali, Bu Dewi. Coba Yang Bu, kanan atas. yang login dulu itu Bu. Coba lagi Bu. Maaf Bu. Nih. Ya, di kanan atas itu kan login. Iya. Ya. Tidak muncul ini. Iya. Masa tidak muncul ini? Harusnya muncul dong. Iya dok, saya nggak muncul itu kemarin. Ibu Atau pakai nanti- laptop nggak sekarang? Sekarang pakai laptop dok. Bisa di share screen mungkin? Dicoba? Sebentar Saya ya. jadikan co-host ya, Dokter Titis. Sebentar dok, mudah-mudahan ini sudah bisa masuk. Karena kemarin kan ada kesalahan itu nick dok. Di pendaftaran itu dok. Akhirnya kan mengirimkan ulang yang nick itu dok. Yang ada info, ternyata kan di data saya itu nicknya ada huruf yang harusnya hurufnya tidak 0, munculnya 0. Itu dok. Harusnya untuk masuk ke sini ini harusnya muncul dulu. Yang penting ada emailnya sama password waktu pertama kali dulu sinaf kita. Waktu kita aktif sinaf dulu kan dapat password itu yang password yang dipakai. Bisa di share screen sekarang atau bagaimana? Yang jelas harusnya setelah ini ketik si Ukom ini login harusnya muncul ini dulu. Baru pendaftaran kan setelah masuk di sini, setelah login baru kelihatan pendaftaran atau belum. Nah. Tapi ini nggak ada pengumuman, tidak ada pengumuman soal merename nama yang seperti tadi provinsi ya? Ada di mana itu? Atau mungkin nanti setelah kita di-admit baru disuruh rename. Kalau pengumuman resmi belum ada, Bu. Iya, nggak ada pengumuman resmi. Mungkin dokter Dewi bisa dilanjutkan dulu dok. Nanti saya baru nyoba yang punya saya dok. Mohon izin dok. Oke, siap. Kalau kita sudah selesai ya, Bu Feni ya, ini ya tadi ya, masuk di sini saja tadi ya. Oke, Bu Dewi, saya teringat sesuatu waktu kapan hari Pak Yan Rizal pernah menyampaikan kalau bisa kita bisa ngapalin soal gitu. Ngapalin soal waktu uji coba, kemudian dikumpulin. Emang bisa kalau screenshot ya, Bu? Bisa.
Jadi misalnya ini tadi si Ukom ya, mana ya? Ini. Oke, si Ukom. Si Ukom. Nah, ini saya screenshot. Jadi screenshot itu pakai yang ini aja. Yang di laptop itu di sebelah kiri itu paling bawah ada gambar kotak 4 hitam. Ditekan sama di atas ada PRT SC. Nah, nanti dia akan ada di sini. Itu ada di screenshot, mana screenshot? Big pictures. Screenshot. Tekannya bersamaan, Bu Dewi. Iya, tekannya bersamaan. Nah, ini pictures-nya. Oh, kakinya masih. Mana dia? Aja dong. Maaf kalau ini sebelumnya sudah pernah dibahas, jadi saya Dewi, tapi saya coba ini layar saya agak seperti kayak jepretan gitu, Bu Dewi. Iya, Itu betul. kedetek. Dia menjepret begitu. Iya, tapi itu bisa kedetek nggak kalau kita foto soal? Oleh yang melihat sana. Ini contohnya ada ya. Misalkan saya pencet, Bu Dewi bisa lihat posisi saya seperti saya buka dulu layar saya. Bentar, ini saya Iya, agak yang jelas pasti mungkin kedengaran cekleknya mungkin ya. kedengaran sih mungkin enggak, Bu, tapi layar saya itu kelihatan. Saya memang agak bermasalah ini kamera saya. Tadi kelihatan itu apanya berkedip. Kelihatan Ya, kelihatan berkedip ya. Iya, punya Ibu Elia waktu ini screenshot kelihatan berkedip. Iya, Nah, itu yang saya khawatir. Nanti kalau kita kelihatan berkedip kan berarti kita kedetek bahwasanya kita melakukan sesuatu. Iya. Iya. Ya udah itu kalau Bu, yang khawatir kita ya. iya, kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksa deh. Nah, itu Bu yang kapan hari Pak Yan Rizal itu ngajakin kita untuk ngapalin satu-satu gitu. Susah tapi ya. Nah, Susah karena soalnya di atas. Kalau diapalin, saya misalkan menghafalkan nomor 1. Nomor 1 saya kan berbeda dengan nomor 1 orang lain. Sebenarnya bisa Bu kita janjian sesuai dengan standar instrumen. Misalkan terkait yang tadi medication error yang ngapalin ini siapa, terkait pengkajian awal ini siapa nanti yang ya tergantung soal yang muncul. Kalau memang tidak muncul di perjanjiannya dapatnya instrumen apa ya berarti dia nggak harus ngapalin gitu. Takut. Iya. Sudah kita tidak usah itu dulu deh, Dokter Feni. Ya. Kita fokus untuk berlatih aja dulu deh. Dokter, jadi mohon izin Dok, tadi yang loginnya bisa Dokter peragakan lagi Dok. Oh, login si Ukom ya? Iya betul Dok, mohon izin Dok. Oke. Jadi halaman baru ini SI Ukom ini kebetulan kan kalau kita sudah pernah masuk pasti ada riwayatnya di sini, jadi tinggal ngeklik aja login. Harusnya keluar ini langsung ini baru ini kan sebenarnya kosong ini. Ya. Nah, ini sama ini karena saya sudah simpan di Google kan biasanya kalau kita masukkan password pertama kan Google tanya apakah mau disimpan. Harusnya seperti ini. Terus login. Nah, kalau kita sudah masuk berarti di atas ini muncul bukan inisial sebenarnya itu. Pokoknya ada huruf DL nih. Nah, ini Nah, ini baru kemudian kita baru masuk di pendaftaran kah, di ujian. Jadi sebenarnya kalaupun ada permasalahan dengan pendaftaran, paling tidak masih bisa masuk di si Ukomnya dulu. Jadi di loginnya nih masih keluar ininya dulu gitu. Iya, saya sudah masuk di situ Dok. Maksudnya boleh Dokter Dewi tadi yang di
Mohon maaf dok, diklik yang login tadi dok, kalau sudah masuk. Ini untuk selanjutnya dok, setelah ini dok. Ini karena Ya. kan halamannya masih pendaftaran ya. Kita ingin tahu apakah kita sudah terdaftar atau tidak. Ya. Ini pendaftaran, kita cek. Kemudian di bawah ini untuk ngecek pendaftaran. Ikuti aja ini petunjuknya. Silahkan melakukan pendaftaran. Padahal kita sudah Saya melakukan. belum, nggak muncul dok yang itu dok, punya saya dok. Berarti yang di permasalahannya yang di Ya. sini. Ya, Ya. betul dok. Berarti permasalahannya di pendaftaran yang tadi NIK-nya masih ada yang salah. Iya, itu nggak muncul punya saya dok. Jadi Ini hanya yang sebelah kiri muncul tidak sebelah kiri ini? belum dok, nggak muncul dok. Iya, betul. Jadi nah hanya sampai di ini dok. Mohon izin dok, di scroll ke bawah dok. Nah hanya muncul sampai ini, tapi di pengumuman itu tidak muncul, hanya muncul pendaftaran sudah tidak bisa melakukan pendaftaran lagi, begitu dok. Iya, saya khawatirnya berarti Ibu ini belum terdaftar sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah ada ya? Sudah, kemarin Oh ya. saya sudah dapat ini bukti Oke. jadwal ujiannya dok. Oke. Izin dok, saya kemarin kejadiannya seperti itu. Jadi saya bukanya pakai link yang waktu kita mendaftar, ada dikirim di grup. Link waktu mendaftar. Iya, yang nanti dia langsung masuk daftar, kemudian sebelahnya ada menu cek ya, kalau saya tidak salah. Masukin NIP. Ya, tapi masalahnya ini tidak muncul tadi. Iya, di saya juga tidak muncul dok, tapi pakai link itu masih bisa dapat yang link Zoom untuk ujian nanti. Masuknya link lewat mana yang Bu? mana ya dok? Yang link yang kita dapat sebentar ya, Dok, waktu biar saya daftar cari. itu. Sebentar saya cari, saya kirim di chat. Kalau ini kan tinggal ini kan Nikto, pilih jenis Fasiankes, puskesmas klinik, cek pendaftaran ya. Nah, tinggal nicknya saja. Ya kan seperti ini toh. Oke, baik ya, seperti itu ya. Bagaimana Bu Feni? Kita sudahin dulu. Kita sudahi dulu atau ada yang hendak didiskusikan lagi Bapak Ibu? Oh iya betul, izin betul saya juga mendaftar pendaftaran itu lewat link yang dibagikan di WA Group. Sukses melakukan pendaftaran dan telah mendapatkan jadwal. Kebetulan juga saya screenshot jadwal pendaftaran saya. Kemudian saya coba sekarang saat ini karena tadi Bu Dewi share cara masuk lewat hukum, ternyata memang tidak muncul itu dok untuk yang seperti punyanya Dokter Dewi. Mungkin sepertinya kalau yang masuk atau mendaftar lewat link yang tidak masuk lewat si Ukomnya nggak masuk sepertinya ya. Ya, saya juga malah tidak tahu mana link yang untuk mendaftar ya, karena saya tidak pernah mendaftar lewat link. Enggak dok, waktu kemarin kan memang ada ini dok, seperti link, ada ya. apa? Bukti bahwa kita data pendaftaran Anda, puskesmas dan klinik, link Zoom, HTTPS itu loh dok. Itu juga sudah saya coba dok, tapi memang nggak bisa. Jadi seperti Dokter Dewi tadi juga saya juga nggak bisa gitu. Jadi makanya apa saya belum terdaftar gitu, berarti nggak bisa ikut latihan nih kalau belum terdaftar. Sedangkan di jadwal saya itu nanti saya sesi 5 room 9 tanggal 13 Agustus 2024 jam 1:30. Coba dok, yang link untuk mendaftarnya yang mana? Coba dikirim di chat tuh. Itu ada di sebentar ya dok. Itu. Soalnya kalau saya mendaftarnya memang lewat si Ukom itu. Oh, waktu kemarin itu saya daftarnya melalui link yang dibagikan di grup itu dok. Nah, itu yang Ya yang sama mana dok, ya? saya juga pakainya lewat link itu. Tapi mungkin Iya. Coba kalau masih ada linknya, coba di share di chat supaya kita buka linknya di sini. Padahal nanti kita masuknya pakai si Ukom kan?
Dok, izin dok. Mm-mm. Ya, sambil teman masih membuka. Nah, ini terkait yang masalah rename nama. Walaupun tadi saya sudah mengikuti cara-cara seperti Dokter Dewi, kemudian sudah di profil saya sudah betul, tetapi pada saat nanti masuk itu kembali tidak seperti yang di profil, Dok. Nah, apakah nanti itu tidak bisa masuk ya, Dok ya? Kalau tidak sesuai dengan ada TKPP, LPPKP gitu, Dok. Iya, kalau nggak sesuai formatnya nggak di-admit. Saya kapan hari itu dibiarkan terus, makanya saya tutup lagi, saya ganti. Jadi kenapa tidak bisa? Itu mungkin belum di-save, Dok. Sudah, Dok. Sudah. Diulang lagi. Oh, gitu ya. Ulang lagi. Ditutup dulu Zoom-nya, ditutup dulu, kemudian buka login lagi, terus di profil, edit, ganti yang display ya, display name ya, displaynya name saja. Terus di bawah, paling bawah save. Ya, oke, Dok, saya coba live dulu. Tapi ini sudah nih. Izin dok, ada Nah, linknya itu sudah saya kirimkan. saya rename dari tadi, Dok. Dari nama. Iya, saya coba live dulu, Dok. Terima kasih. Ya. Ini link register ini. Iya dok, tapi nanti setelah kita klik itu ada menunya cek pendaftaran. Nah begitu kita klik nanti akan ke halaman yang kita punya link Zoom buat uji coba nanti. Oke. Ya. Harusnya tapi bisa masuk si Ukom kan? Ruangan dan pohon-pohon dan rumah kecil. Masuk dok, nanti menu di atas di alamat websitenya itu si Ukom. Yang ini. Sabar ya. Oke. Yang ini bisa masuk ya? Yang ini bisa masuk, Bu ya? Bisa masuk itu. Nah, tapi saat kelihatan mencari yang itu. Nggak apa-apa. Yang penting nanti loginnya tetap pakai ini, pakai apa namanya, pakai namanya sama pakai password yang dari Sinah pertama, terus login. Nanti di sini baru ketemu. Jadi soalnya nanti akan muncul di sini masing-masing. Ada TKPP, TKSD, ada rumah sakit, ada. Nggak apa-apa. Tapi kami nggak bisa masuk di klik yang pendaftaran uji publik itu. Nggak usah, udah nggak daftar lagi juga. Yang penting sudah di sini tadi sudah apa namanya, mana tadi? Yang linknya tadi itu. Login di ini si Ukom bisa. Yang linknya saya stop share. Ya, yang link ini kan dia. Alhamdulillah sudah, Dok. Ya, bisa toh. Ya. Makasih, Dok. Ya. Nah, yang penting kan linknya ini sudah daftar toh. Sudah. Ya, dicek pendaftaran kan ada kan? Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti masuknya tidak lewat sini, masuknya lewat Ukom nanti, si Ukom. Nggak apa-apa, Bu. Ya nggak muncul loh dok, yang itunya dok, kok lain ininya ya? Apanya? Di si Ukomnya itu nggak muncul kayak sama seperti punya Dokter Dewi gitu loh dok, maksudnya. Iya. Enggak kan, si Ukomnya di ini aja. Ini kan? Iya, ini muncul kan? Cuma ini yang muncul. Iya, nggak apa-apa nanti. Ini kan di sini available examnya nanti di sini dia kotak-kotaknya ini pendaftaran. Nanti di sini ada kotak lagi TKP soal ujiannya. Jadi nanti klik yang soal ujian gitu. Yang penting bagian atas ini sudah masuk di nama kita, sudah login di kita punya akun. Ini kan kebetulan yang muncul hanya register now. Nanti di sini ada lagi biru lagi kotak di sini examnya atau ujiannya. Ya, kelazimannya LMS begitu ya Bu ya, begitu ya, bisa nanti baru muncul nanti. Jadi baru muncul nanti waktu ujiannya. Jadi munculnya nanti dia tidak. Ini istilahnya belum dimasukkan, belum di-upload di sini.
Nggak apa-apa, yang penting sudah bisa masuk di sini, Bu. Yang di atas ini sudah bisa masuk kan? Ya, bisa, Dok. Oke, nggak ada Masuk. masalah itu. Dok, nanya lagi, Dok. Ya. Ya, terkait dengan ini kan Ya. pra-ukom ya, Dok, yang tanggal 13 dan 14 itu. Iya. Misalkan nih, kan soalnya tidak mencapai angka 80. Itu nanti bagaimana, Dok? Nggak apa-apa, orang nggak ikut juga nggak apa-apa. Aku udah nanyain itu. Mereka baru uji coba. Iya, Oh, ya, nggak ya. apa-apa. Nggak ikut uji coba nggak apa-apa, tapi ya biar pengalaman caranya gimana. Nggak lulus di uji coba nggak apa-apa, tapi nanti tetap pendaftaran UKOM-nya daftar lagi. Oh, gitu. Oke. Berarti nanti mendaftar lagi gitu ya, Dok ya? Iya, nanti kan ada pendaftaran tanggal 21, 22, 23 kalau nggak salah untuk UKOM-nya. Oh, gitu. Ya, oke, Dok. Terima kasih. Ya, makasih, Dok. Oke, kita cukupin ya, udah 8:30. Makasih, Di Dok. sini, Setengah 9, Bu Dewi. ini di NTT nih. Oh, di NTT setengah 10. Dewi, Dr. Feni. Dokter Dewi, mohon maaf, saya mau kirimin itu tadi yang kuncinya tadi tuh, Dok. Kok saya belum punya ya? Oh, sudah saya share di itu di WA group gabungan. File gabungan. Namanya apa, Dok? File File gabungan. gabungan. Oh ya, coba ini dicari. Terima kasih, Dok. Iya. Ada di situ. Oh, ini gabungan soal attitude ini. Iya. Ya, makasih, Dok. Iya. Bu Feni ditutup, Bu Feni. Terima Oke. kasih ya teman-teman. Bagaimana besok malam, Bu Dewi, lanjut atau Besok istirahat istirahat dulu? dulu kah? Besok istirahat dulu Istirahat. ya. Mm-mm. Siap. Dan Senin. kalau bisa kita ada gantian ininya ya, Bu ya. Iya, betul. Gantian. Penyaji soal dan moderatornya bisa gantian gitu. Mungkin dokter siapa? Nanti soalnya ya apa? Soalnya saya siapin yang PowerPoint-nya itu. Saya sudah Ya. ada, tinggal saya kirim ke siapa nanti yang jadi penyaji sama moderatornya bisa gantian gitu. Capek juga loh, kasihan. Iya, betul. Hari Nanti Senin. kita komunikasikan di grup. Oke, siap. Hari Baiklah, Senin Bapak dulu, Ibu. hari Minggu kita istirahat dulu deh. Besok kita istirahat, kita lanjut hari Senin. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk Dr. Gigi Elia Dewi MPH yang telah membagikan segudang ilmunya yang luar biasa sehingga kita mulai terbiasa dengan keributan UKOM ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa diberikan kemudahan kita bersama dan sukses lulus semua untuk UKOM-nya. Kita jumpa kembali hari Senin untuk belajar bersama kembali. Saya izin pamit untuk malam hari ini. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat Terima malam. kasih, Dokter Dewi. Selamat malam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dr. Feni, makasih. Terima kasih Bu Sehat. Titis. Iya, sampai ketemu hari Senin. Terima kasih semua. Saya izin leave. Terima kasih Dokter Dewi. Terima Terima kasih Bu Feni. Makasih, Dok Dewi. Sami-sami Bu Dewi. Terima kasih semua. Saya tutup nggih. Izin leave.